Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib jamaah, kita lanjutkan kembali dengan mempelajari tentang ahkamul janaiz, yaitu masih berbicara tentang hukum-hukum berkaitan dengan jenazah, dan kita sudah masuk ke dalam bab keadaan di dalam kubur. Sudah kita jelaskan bahwa di dalam kubur itu ada beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana ketika seseorang berada di alam kubur. Dikatakan yang pertama, kubur merupakan awal perjalanan seseorang menuju akhirat. Oleh karena itu Utsman ibn Affan radhiyallahu an, idza waqafa ala qabrin, bila beliau berdiri atau melewati kuburan, beliau selalu menangis. Hatta yabulla lihyatah, bahkan sampai jenggotnya itu basah dengan air mata beliau. Ketika ditanya kenapa dia lakukan itu? Padahal ketika diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka, beliau tidak nangis senangis saat berbicara atau melewati kuburan. Maka beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kata Utsman bin Affan, Rasulullah dulu pernah bersabda, kubur itu adalah pertama tempat dari tempat-tempat akhirat. Siapa fa inna jaminhu, siapa yang selamat di kuburnya, maka fama ba'dahu aisar minhu, maka setelahnya kehidupan akhiratnya akan lebih mudah baginya. Jadi kuburan itu adalah penentu. Jadi kalau di kuburnya selamat, kata beliau, insyaallah di akhiratnya selamat. Wa illam yanju minhu, tetapi kalau di kuburnya enggak selamat, fama ba'dahu asyad minhu, maka pasti kehidupan setelahnya nanti di akhirat lebih berat bagi orang itu. Makanya Utsman bin Affan selalu bila melihat atau melewati kuburan, beliau menangis. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma raaitu mandaran qad illa al-qabr afdah minhu. Tentunya ini merupakan kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kuburan itu kalau orang yang mengerti sebenarnya cukup menakutkan. Kuburan itu bukan seperti yang kita lihat, kita bayangkan hanya unggukan tanah yang di dalamnya ada jasad dan tenang seperti yang kita lihat secara kasat mata. Pada hakikatnya di dalamnya ada kehidupan. Di situ ada yang kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, ada juga yang kuburnya menjadi hufrah min khufari minan niran, menjadi lubang di antara lubang-lubang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kubur adalah awal kehidupan akhirat. InsyaAllah Allah berikan kepada kita semua keselamatan di kubur kita. Dan selalu kita berdoa kepada Allah semoga keluarga kita yang telah meninggal dunia, kuburnya semua dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur itu sangat gelap. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari riwayat Abu Hurairah bahwa ada seorang wanita yang meninggal. Orang ini pernah kita ceritakan yang suka membersihkan masjid. Lalu Nabi Muhammad SAW menyolatkan di atas kuburnya. Lalu beliau berkata, Inna hadhil kubur mamlu'ah dhulmah ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan itu gelap, sangat gelap bagi orang yang di dalamnya, bagi orang yang ada di dalam kubur itu. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum. Dan Allah sungguh telah memberikan cahaya kepada mereka bisolati alaihim, karena solatku, karena doaku untuk mereka. Jadi kalau dulu orang-orang yang meninggal dan ada Nabi mendoakan, kuburnya yang tadinya gelap berubah menjadi bercahaya. Tapi kalau sekarang Nabi tidak ada, maka kita ketika melewati kuburan terutama keluarga, maka jangan lupa untuk mendoakan mereka. Karena boleh jadi dengan doa-doa kita, kubur keluarga kita yang tadinya gelap, yang awalnya gelap gulita berubah
diberikan cahaya oleh Allah berkat doa-doa kita. Maka jangan pernah meremehkan walaupun hanya sekedar membaca suratul Fatihah, walaupun hanya sekedar membaca surat Al-Ikhlas atau membaca doa-doa yang kita kirim untuk orang yang sudah meninggal dunia. Boleh jadi kubur yang awalnya gelap berubah menjadi penuh dengan cahaya dengan keikhlasan doa-doa kita. Ini yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendoakan wanita ini bukan karena dia keluarga, bukan. Wanita ini perempuan hitam yang tidak ada hubungan darah dengan Nabi. Tidak ada hubungan kekerabatan dengan Rasul SAW. Dia juga bukan orang yang soleha alimah. Yang soleha, yang alim, yang cerdas, pinter, bukan, biasa saja. Tapi begitulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Untuk kita suka mendoakan walaupun ketika kita melewati kuburan yang bukan keluarga kita, bukan saudara kita, bukan kerabat kita, tapi dia umat Rasulullah SAW. Dia umat Islam, maka kita dianjurkan untuk mendoakan mereka. Insya Allah orang yang rajin, yang suka, yang senang mendoakan orang, nanti kalau dia meninggal akan banyak yang mendoakannya. Kalau kita sering-sering mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, nanti kalau kita meninggal insya Allah umat Nabi Muhammad yang masih ada akan selalu mendoakan kita. Insya Allah kita selalu membasahi lidah kita untuk membuat keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, umat Nabi Muhammad yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, bercahaya dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kubur itu sempit. Kubur itu mengecil. Walaupun saat kita menguburkan seseorang kita lihat lahatnya itu kecil. Tapi pada hakikatnya tadi lebih mengecil lagi setelah orang dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Dikatakan oleh Rasul SAW di riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, inna lil qabri daqqah. Dikatakan sungguh kubur itu memiliki himpitan. Walau kana ahadun najian minha. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, naja minha Sa'ad ibn Mu'ad. Ini sudah kita ceritakan, seandainya ada orang yang selamat karena himpitan kubur itu, niscaya sahabat Sa'ad ibn Mu'ad yang akan selamat di himpitan kubur. Artinya tidak ada yang selamat. Semua orang yang masuk ke dalam kubur akan dihimpit dengan kubur tadi. Bahkan anak kecil. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, lau aflat ahadun min dhammatil qabri, seandainya ada yang selamat tidak terkena himpitan kubur, lana jahadas sobi. Ini saya anak kecil ini akan selamat karena anak kecil nggak punya dosa. Tapi walaupun anak kecil waktu dimasukkan ke dalam kubur, kubur itu menyempit dan akhirnya menghimpit orang yang masuk ke dalam kuburnya. Ini semua akan terjadi. Kita pun nanti masuk ke dalam kubur akan dihimpit dengan kuburan kita. Subhanallah. Maka doa-doa kita, amal-amal kita semoga menjadi penyelamat agar kita tidak dihimpit di dalam kubur kita. Ini dikatakan himpitan kubur ada. Bahkan sehebat siapapun tentunya kecuali para nabi dan rasul. Tapi para sahabat sekalipun kena himpitan. Bahkan anak kecil yang gak punya dosa pun akan kena himpitan kubur. Ini disebutkan di dalam hadits Rasulullah SAW. Yang keempat, kubur itu ada fitnah. Fitnah kubur. Fitnah ini maksud fitnah adalah pertanyaan. Fitnah itu bisa dikatakan imtihan, ikhtibar, ujian, pertanyaan dari malaikat setiap kita. Setiap kita masuk ke dalam kubur mesti ada fitnahnya. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah pertanyaan, ujian. Kalau kita bisa menjawab, selamatlah kita. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka kita akan kena azab di dalam kubur kita. Waliyadzubillah. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan dari dua malaikat saat seseorang masuk ke dalam kuburnya. Seperti yang dikatakan di dalam riwayat Barra ibn Azib. Rasulullah SAW pernah bersabda, fayatihi malakani fayujlisani. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya, akan datang dua malaikat. Lalu malaikat itu akan membangunkan orang tadi. Fayakulani, lalu malaikat itu akan bertanya kepada si mayit tadi, man rabbuk? Siapa Tuhanmu?
Fayaqulu rabbi Allah. Maka orang itu kalau bisa menjawab selamat dari fitnah kubur, dia akan menjawab Allah adalah Tuhanku. Fayaqulani lahu. Lalu malaikat itu akan bertanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Maka orang itu kalau selamat dari ujian, dia akan menjawab dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaku dikatakan lalu fayaqulani lahu, lalu akan ditanya lagi oleh dua malaikat itu kepada orang tadi. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Apa yang kau ketahui seseorang yang telah aku utus untuk kalian, kepada kalian. Fayaqulu, kalau dia selamat dari ujian, dia akan menjawab huwa Rasulullah. Yang diutus itu adalah seorang Rasul. Huwa Rasulullah, dia itu adalah Rasul utusan Allah. Fayaqulani lahu, lalu ditanya lagi. Ini adalah ujian yang dikatakan fitnah. Yang disebut fitnah ini adalah pertanyaan malaikat di dalam kubur yang setiap kita akan ditanya ini. Apa kata orang tadi? Kalau yang lulus dia akan mengatakan qara'tu kitaballah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Waktu ditanya apa yang kau ketahui tentang seseorang yang aku utus kepada kamu, dia akan menjawab dia itu adalah Rasulullah. Dari mana kau tahu? Wa ma yudrik, dari mana kau tahu bahwa itu Rasul? Maka dia bilang qara'tu kitaballah, saya sudah baca Al-Quran. Fa'amantu bih, dan saya mengimani Al-Quran. Wa saddaqtu, dan aku meyakininya. Maka orang ini keluar suara di kuburnya. Fanada munadin, keluar suara, dia katakan iftahu lahu baban min abwabil jannah. Buka untuknya pintu di antara pintu-pintu surga. Wafrisu lahu firasan minal jannah. Bentangkan permadani untuknya, permadani dari surga. Yang lulus dari apa? Fitnah. Tetapi kalau mereka yang tidak lulus dari fitnah, waktu ditanya man rabbuka, dia akan berteriak, dia akan mengatakan ha, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka ditanya lagi, apa agamamu? Dia akan menjawab ha, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka ditanya lagi, apa yang kau ketahui tentang orang yang aku utus kepadamu? Sama jawabannya, saya tidak tahu. Maka akan keluar suara dan mengatakan iftahu lahu baban min abwabin nar. Keluar, buka pintu, buka lubang di antara lubang-lubang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak lulus di dalam fitnah kubur. Maka di kubur itu ada azab, kubur itu ada himpitan atau sempitnya lubang kubur, ada juga fitnah. Makanya orang yang mengerti tentang alam kubur ngeri. Seperti Utsman bin Affan, dia sangat takut, dia sangat khawatir kalau ngelihat apa? Kuburan. Tapi sayangnya orang yang tidak ngerti, jangankan takut, malah dia melakukan maksiat di atas kuburan. Pacaran di atas kuburan, berdua-duaan dengan bukan mahramnya di atas kuburan. Bahkan mau mencuri sembunyinya di kuburan. Subhanallah, ini luar biasa. Orang yang mengerti, ngelihat kuburan tuh nambah imannya. Ngelihat kuburan itu tambah takutnya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah alam kubur. Jadi alam kubur ini awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dia itu adalah tempat pertama dalam kehidupan akhirat. Semoga Allah jadikan kubur kita dan keluarga kita yang telah meninggal dunia semuanya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian siksa kubur itu sendiri jelas. Di dalam Al-Quran terdapat isyarah-isyarah. Saya katakan isyarah-isyarah karena di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan secara langsung, secara tekstual, secara nasson, secara redaksional yang menyebutkan di dalam Al-Quran ada kalimat sungguh orang akan diadab di dalam kuburnya. Itu tidak ada kata-kata diadab di dalam kubur secara tekstual. Maka disebut isyarah-isyarah. Yaitu ada isyarat, yaitu yang dimaknai secara tersurat dan tersirat baru keluar bahwa
adab kubur itu ada berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Yang pertama ini ayat yang paling banyak dipegang oleh para ulama yang menunjukkan bahwa di kubur itu ada azab berdasarkan ayat ini. Yaitu surat Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ini kata para ulama, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini menjadi salah satu ayat yang terkuat yang menunjukkan bahwa ada yang namanya siksa kubur. Karena kalau kita mau cari ayat yang menyebutkan di dalam kubur ada siksa, ada azab, nggak ada di ayat. Kalau di hadis jelas, tapi di ayat tidak ada. Oleh karena itu, ada saudara-saudara kita yang mengingkari azab kubur. Mereka bilang tidak ada ayat yang menceritakan tentang azab kubur. Mereka mengingkari adanya azab kubur di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak menyebutkan, maka mereka mengingkari azab kubur. Adapun hadis-hadisnya mereka bilang tidak sampai derajat mutawatir, maka tidak kuat menurut mereka. Tapi menurut kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin, kita percaya di dalam kubur ada siksa, ada nikmat, ada siksa. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya ini dia. Fawaqahullahu sayyiat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepungan atau dilingkupi dengan, yaitu keluarga. Ini cerita tentang Fir'aun. Nanti orang-orang Fir'aun dan kaumnya akan dikepung dengan keburukan-keburukan, dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian disebutkan di situ cerita tentang bagaimana kehidupan mereka di dalam kubur. Allah telah menjadikan Fir'aun berserta kaumnya itu dikepung, artinya dilingkupi dengan azab, dengan siksa yang buruk. Kemudian wahaqa bi ali fir'aun su'al azab annaru yu'radun. Api akan ditampakkan, yu'radun, akan ditampakkan kepada ali Fir'aun, kepada Fir'aun dan kaumnya, ghuduwan wa asyiyya, di setiap pagi dan sore. Jadi mereka disiksa lalu ditampakkan kepada mereka itu azab di siang atau di pagi dan sore hari. Terus wa yauma taqumu as-sa'a, dan di saat hari kiamat adkhilu, akan dikatakan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun atau pengikut Fir'aun dan Fir'aunnya asyaddal azab, di tempat azab yang paling pedih. Berarti di sini ada dua azab. Yang pertama, mereka akan dinaungi, akan diliputi dengan azab. Dan saat dinaungi dengan azab, diliputi dengan azab, lalu ditampakkan kepada mereka azab neraka. Saat hari kiamat, maka malaikat akan diperintahkan oleh Allah, para malaikat, masukkan nih semuanya ke dalam azab yang paling pedih, yaitu neraka. Berarti ada dua. Azab sebelum hari kiamat. Ini disebut ketika terjadi hari kiamat, berarti sebelum hari kiamat sudah ada azab. Ini yang disebut azab kubur. Jadi orang akan kena dua. Yang pertama dikubur, diazab terus. Saat diazab, orang itu ditampakkan. Habis digebuk, dikasih tahu, ini loh tempatmu di neraka seperti ini. Jadi habis digebuk dikasih tahu, ini tempatmu di neraka. Di pagi hari dikasih tahu, digebukin. Sore dikasih tahu lagi, ini azab tempatmu nanti di neraka. Itu kata para ulama, siksa di atas siksa. Itu cerita kubur. Kalau terjadi hari kiamat, Allah akan panggil para malaikat, adkhilu, masukin nih semuanya ke dalam apa? Neraka, siksa yang paling pedih, neraka. Berarti ayat ini cerita tentang alam kubur. Tidak ada kata-kata alam kubur, tapi ceritanya itu menunjukkan ada siksa sebelum hari kiamat. Makanya nanti orang yang mengingkari tentang siksa kubur karena mereka mengatakan tidak ada ayat
menyebutkan kata-kata azab di dalam kubur. Di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas nggak ada satu kata pun yang mengatakan azab kubur. Yang ada di dalam Al-Quran tidak ada. Hanya kalimat ini nih. Mereka disiksa, diazab. Setelah itu di waktu pagi dan sore diperlihatkan azab di hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, mereka ditarik oleh para malaikat dimasukkan ke tempat azab yang sangat pedih. Berarti cerita pertama itu adalah cerita alam kubur. Ini kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini menjadi salah satu dasar adanya siksa kubur yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau antum nyari tentang azab kubur di dalam Al-Quran nggak ketemu. Secara apa? Teksnya tidak ada. Tetapi kalau kata kubur disebutkan satu di dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Tapi tidak ada cerita siksa. Engkau berfoya-foya. Dikatakan engkau telah berfoya-foya dalam kehidupan ini. Hatta zurtumul maqabir. Sampai apa? Alhaakum. Telah melalaikan kalian apa at-takatsur, hidup yang berfoya-foya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mendatangi al-maqabir, yaitu kuburan. Tapi enggak ada cerita siksa. Kalla saufa ta'lamun. Pasti nanti kalian akan tahu. Tsumma kalla saufa. Kemudian pasti kalian akan tahu. Tapi nggak disebutin cerita azab. Makanya sebagian saudara kita mengingkari tentang adanya siksa kubur di dalam Al-Quran karena tidak disebutkan. Tetapi ahli sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa surat Al-Mu'minun atau surat Al-Mu'min di ayat ke-45 dan 46 mengisyaratkan adanya siksa di dalam kubur. Bahkan ini menjadi pegangan yang paling kuat ayat yang membahas tentang azab kubur. Adapun di dalam hadis jelas sudah kita sebutkan beberapa hadis yang menyebutkan bahwa siksa kubur itu ada. Dan ini sudah menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah itu ketika membahas satu masalah bukan hanya dari Quran saja. Tapi juga diambil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu Quran dan hadis sumbernya sama, yaitu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berucap, tidak berkata kecuali wahyu dari Allah. Berarti Al-Quran wahyu, hadis wahyu. Ketika suatu permasalahan tidak ada di Quran tapi ada di hadis, maka cukup hadis bisa menjadi pegangan untuk kita adanya permasalahan tadi. Misalkan di dalam masalah siksa kubur tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas, tetapi hadis menyebutkan, maka cukuplah ahli sunnah meyakini berarti siksa kubur ada. Dari mana? Dari hadis secara jelas dan dari Al-Quran secara isyarah. Inilah keyakinan kita tentang siksa kubur. Tentunya sudah kita sebutkan tadi bagaimana hadis-hadis yang berbicara tentang kehidupan di dalam kubur. Kemudian sebab yang terbanyak menyebabkan orang disiksa di dalam kubur ada dua. Yang pertama yang disebut dengan mujmal atau global secara garis besar. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan siksa di dalam kubur ada dua bagian. Yang pertama mujmal. Mujmal ini global. Yaitu apa? Tidak menjalankan perintah Allah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat padahal dia mampu. Tidak mau pergi haji padahal dia sudah mampu. Ini menjadi penyebab orang dikena di dalam kuburnya. Dan melanggar larangannya. Dia berzina, dia berjudi, dia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Ini jelas. Ini secara global, secara umum. Tapi ada yang disebutkan secara khusus. Yang banyak di dalam hadis disebutkan secara khusus. Apa itu? Yang disebut mufassal atau tafsil, yaitu secara terperinci. Di antaranya sebagaimana disebutkan di beberapa hadis Rasul seperti di antaranya
Yang pertama namimah. Orang yang suka mengadu domba. Provokator. Tukang kilik. Tukang ngomporin. Apalagi? Yang menjadi sebab orang berantem gara-gara dia. Tukang ini tukang ngojok-ngojokin orang biar berantem, biar bertengkar, biar berpecah belah. Ini namanya namimah. Dari mana? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin fil Madinah. Rasulullah pernah lewat di satu tembok yang di dalamnya itu ada kuburan. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Gabrain. Waktu Rasulullah lewat ada dua kuburan. Fawaqafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu terdiam di depan kuburan tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima bi'adzabin syadidin bidzanbin hayyin. Kata Nabi, hadani rajulan. Kata Rasul, ini di dua kuburan, dua-duanya laki-laki. Rasulullah mengetahui dengan izin Allah siapa yang di dalam kuburan ini mukjizat. Hadani rajulan. Rasulullah mengetahui tanpa ada batu nisan. Antum tahu tapi pakai apa? Batu nisan karena ada tulisannya siapa? Almarhum, almarhumah. Ya tahu ini laki ini perempuan. Rasul nggak pakai itu. Hadani rajulani. Dua orang yang ada di dalam kubur ini duanya laki-laki. Yu'adzabani. Dua ini sekarang sedang disiksa. Berarti di dalam kubur ada kehidupan. Di dalam kubur ada penyiksaan. Yu'adzaban bi'adzabin syadidin kata Rasul. Dua-duanya diadab dengan adab yang sangat berat. Bidzanbin hayyin. Dengan dosa yang dianggap kecil oleh mereka. Jadi ada dosa yang dianggap kecil padahal menjadi penyebab utama. Orang itu diadab di dalam kubur. Hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima bi'adzabin syadidin bidzanbin hayyin. Ini orang sekarang sedang disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Karena sebab yang dianggap enteng. Karena sebab dosa yang dianggap kecil. Lalu Rasulullah nunjuk. Amma hadza, yang kuburan satu ditunjuk sama Nabi. Amma hadza, yang satu ini yamshi bin namimah. Ini orang suka namimah nih. Disebutin tuh ada kalimat apa? An-namimah. Yu'din nasa bilisani. Ini orang suka namimah, mulutnya apa? Suka nyakitin orang. Yu'din nasa bilisani. Suka nyakitin orang dengan lisannya. Kalau ngomong nyelekit. Kalau ngomong hina orang terus. Kalau ngomong nyakitin orang terus. Kalau dia sedang bicara mengadu domba, an-namimah. Ini disebut sama Nabi Muhammad SAW. Makanya kata para ulama, penyebab kebanyakan orang disiksa di dalam kubur karena namimah. Apa itu namimah? Ngadu domba, namam. Makanya Nabi di dalam hadis lain sampai mengatakan, la yadkhulul jannata an-namam. Enggak bakal masuk surga, sulit masuk surga orang yang suka namam, yang suka mengadu domba, provokator. Warga tenang, dia datang dikilik sono, kilik sini, jadi ribut. Ini orang enggak bakalan masuk surga, susah masuk surganya. Dan sebelum masuk surganya, susah di sana, di akhirat, di kuburnya akan digebuk sama malaikat. Habis kebanyakan orang disiksa gara-gara namam, gara-gara pengadu domba. Makanya kita lihat sekarang hati-hati. Ngadu domba umat Nabi yang biasa saja itu menjadi sebab orang disiksa di dalam kuburnya. Bagaimana kalau yang diadu domba ulama? Ulama diadu domba, antara Habaib sama NU diadu domba. NU sama Muhammadiyah diadu domba. Persis diadu domba. Wah, dia demen mengadu domba para ulama. Hati-hati.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbanyak orang diadab di dalam kuburnya bi'adzabin syadid, dengan siksa yang sangat berat bisabab apa? Namam. Yaitu la yadkhulul jannah an-namam. Di kuburnya disiksa dengan berat, di akhirat sulit masuk ke dalam surganya Allah. Itu namanya namam. Itu tukang adu domba. Dan itu kerjaan setan tuh. Kerjaan setan. Setan itu waktu keluar dari istananya itu harus ada visi dan misi. Jadi tidak ada setan keluar itu begitu aja. Ketika kita membaca riwayat Imam Ahmad tentang istana iblis, di situ kumpul iblis, istananya dikatakan wakana arsyuhu alal ma, yaitu istananya di atas air. Waktu iblis itu mau keluar, raja iblis itu akan nanya mau kemana. Itu setan harus ngomong, oh saya pengen keluar, pengen godain orang biar mabok. Udah ada apa? Saya pengen godain orang biar zina. Saya pengen godain fulan biar mencuri. Itu sudah ada visi. Kalau nggak ada tujuan nggak boleh keluar dia. Mau ngapain keluar nggak ada tujuan? Makanya aneh kalau ada umat Nabi keluar nggak ada tujuan. Mau kemana Pak? Keliling-keliling aja muter-muter. Seenaknya kaki berjalan. Mau ngapain keluar? Asal antum di rumah kalau nggak ada apa? Tujuan. Keluar harus ada. Keluar. Keluarnya itu dikatakan antara maghrib dan isya. Keluarnya itu di antara maghrib dan isya. Maka Rasulullah bilang kufu sibyanakum. Kalau kalian punya anak bayi jangan dibawa keluar antara maghrib dan isya. Karena lalu lalangnya adalah syaitan. Maka nggak boleh. Mereka tidak akan kembali kecuali dicegat sama iblis. Pas mau masuk ke istananya, apa yang telah engkau lakukan? Maka dia ngelapor. Bos, saya tidak kembali sekarang kecuali saya sudah berhasil misinya. Apa misimu? Bikin orang mabuk. Tuh orang fulan nggak pernah mabuk. Saya goda, sekarang lagi teler. No lagi miring-miring, udah tinggal lagi masuk got tuh orang tuh. Udah kebanyakan apa? Mabuk, udah mau masuk got. Kata iblis, ma fa'alta syai'. Kerjaanmu kurang hebat. Padahal bikin orang mabuk. Kalau kita kan sukses bikin orang apa? Mabuk. Tapi iblis nggak begitu mengakui kehebatan orang yang membuat orang mabuk. Kata iblis, setan ini kurang begitu mantep. Tapi berhasil. Masuk. Kalau nggak berhasil nggak boleh masuk. Masuk. Datang lagi. Apa yang telah kau lakukan? Saya meninggalkan fulan dalam keadaan mencuri. Tadinya dia nggak mau mencuri. Saya bisikin, saya ajak, saya rayu dan berhasil. Saat ini sedang mencuri dan ditangkap, sedang diproses di KPK misalkan. Sedang diproses di mana polsek. Kata iblis, kerjaanmu kurang besar. Padahal nyuruh membujuk yang tadinya nggak mencuri jadi mencuri dianggap kurang besar. Ma fa'alta syai'an. Kerjaanmu kurang mantep. Kerjaanmu kurang bagus. Kurang memuaskan. Masuk. Tapi masuk juga karena berhasil. Satu persatu. Ada satu. Apa yang telah kau lakukan? Kalau bahasa kita sukses bos. Apa yang kau lakukan? Ma taraktu fulan illa qad farraqtu bainahu wa baina zauji. Atau farraqtu bainal mar'i wa zauji. Aku tidak meninggalkan fulan kecuali sekarang sudah terjadi perselisihan, terjadi percekcokan, bahkan yufarriq bainal mar'i wa zauji. Suami istri jadi ribut, saat ini saya tinggalin. Wow, ternyata dia bikin apa? Bikin ribut suami istri yang tadinya bersaudara, hidup bareng, tidur bareng, makan bareng, sekarang jadi berantem, bahkan berpisah. Maka iblis tadi meluk si setan tadi. Qad fa'alta, sungguh engkau telah melakukan pekerjaan yang sukses. Sukses. Ternyata iblis paling demen kalau ada anak buahnya memecah belah. Orang yang berkasih sayang jadi apa? Jadi ribut. Itu iblis paling demen tuh kalau anak buahnya bisa memisahkan orang yang berkasih sayang menjadi bermusuhan. Orang yang bersatu jadi bercerai-berai menjadi bertengkar.
Apalagi kalau dia bisa memisahkan suami istri, berarti lebih gampang, dia lebih ahli memisahkan sahabat dengan sahabat. Karena tidak ada kasih sayang yang lebih kuat daripada suami, dan kita dekat sama sahabat tetap nggak mungkin tidur bareng berdua. Dia sudah tidur bareng, sudah makan bareng, bergantian hidup full 24 jam. Yang begitu hebat berkasih sayang bisa dipisahin, apalagi hanya sekedar apa? Sahabat. Maka iblis ini memeluk setan itu dan mengatakan, engkau telah sukses melakukan pekerjaan yang sangat besar. Oh, berarti memecah belah umat, menimbulkan yang tadinya berkasih sayang jadi bermusuhan, itu pekerjaan setan, dan setan paling demen. Iblis menganggap ini paling apa? Paling sukses. Oh, ternyata ada juga pekerjaan iblis, setan dipegang sama orang yang membuat permusuhan di antara umat Nabi Muhammad. Kalau dia bisa dipeluk sama iblis, pasti udah dipelukin terus dia orang. Kenapa? Masya Allah, sukses Anda. Bikin pecah, bikin ribut, bikin perpecahan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini namimah. Dan yang tukang melakukan itu namam, yaitu tukang ngadu domba. Hati-hati, ketika kita mengadu domba, itu akan menyebabkan siksa sebelum di akhirat, di kubur bakal kita terima. Kenapa? Provokator, pemecah belah umat, itu akan menjadi sebab utama disiksa di dalam kuburnya. Yang kedua, yang terakhir, nanti yang lainnya kita teruskan karena masih banyak. Yang kedua, tidak menutup diri ketika buang hajat. Ketika buang air kecil, ngablak, di mana dia tebelet, dia berdiri aja tuh di pinggir jalan. Main buka aja celana, main. Dan itu nggak ada perempuan yang ngerjain begitu, siapa? Laki-laki. Makanya Nabi nunjuk tuh yang satu lagi. Ammal akhir, kan Nabi nunjuk yang satu ini, dia ini namam, suka ngadu domba, maka diadab di dalam kuburnya dengan adab yang pedih. Yang satu lagi ini siapa? Karena la yastatiru minal baul. Ini dulu waktu hidupnya, waktu belum mati, la yastatir minal baul. Kalau dia kencing kagak nutup. Kalau dia tebelet berdiri aja di mana dia tempat. Padang di semak sono main berdiri aja, dipikir kagak ada orang. Ngebelakang di depan sono ada orang kelihatan. Itu kalau kencing, maaf, kagak malu-malu, main apa? Main tegak aja. Yang model begini kan gak ada perempuan. Kalau perempuan pasti sakit tuh perempuan. Pasti kurang waras. Laki banyak begini nih. Kadang-kadang di pinggir tol, kalau ada berhenti mobil aja, boleh curiga dah. Mending di tol. Kadang-kadang di jalan-jalan biasa, berdiri belakangin mobilnya, enak, udah kayak di kamar mandi dia. Subhanallah, nggak ada malu-malunya buang apa? Yang model begini, la yastatir minal baul, orang yang suka kencing ngablak begitu tuh, menjadi penyebab utama disiksa di dalam kubur. Karena hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas tadi, Rasul nunjuk, amal akhir, adapun yang satu lagi, kana la yastatiru minal baul. Kalau kencing nggak nutup, asal-asalan di dalam bab istinja. Di riwayat yang lain, la yastanzih minal baul, tidak istinja, tidak cebok. Di riwayat yang lain, la yastabri, tidak istibro, tidak bersih. Dia memang, maaf, kencingnya, buang air kecilnya di kamar mandi, tapi kagak cebok. Maka orang yang kalau kencing gak cebok, kena tuh diadab di dalam apa? Kubur. Hati-hati. Ini hal kecil dianggapnya. Makanya tadi Nabi bilang, bidan bin hayyin, dengan dosa yang dianggap kecil. Dianggap sepele ya. Kan saya kan kencing gak mau sholat. Habis kencing saya mau tidur. Habis kencing saya mau jalan gak sholat. Berarti gak perlu istinja. Nanti kalau mau sholat baru apa? Istinja. Enggak. Masalah istinja dari buang hajat itu bukan karena mau sholat saja. Setiap kita buang hajat harus istinja. Setiap buang hajat harus nutup. Jangan ngablak. Jangan apa? Apalagi sampai terlihat orang. Enggak ada orang aja, jangan. Enggak ada orang, tetap harus kita
jaga-jaga nutup. Jangan sampai istinja iya, nutup iya tapi kurang bersih, asal-asalan. Makanya di dalam ilmu fikih kita disuruh apa? Istibro, kalau bahasa kita dahem, ngeden, dikeluarin dulu, dibersihin. Dibersihin itu, kalau tidak penyebab utama di dalam adab di dalam kuburnya. Penyebab utama orang disiksa di dalam kubur karena urusan istinja. Nah, makanya urusan cebok. Maka urusan buang hajat kecil, saat kita buang hajat harus perhatikan. Jangan sembarangan buang air kecil di tempat yang tertutup, harusnya jangan terbuka. Yang kedua istinja, yang ketiga dengan bersih. Makanya kalau kita lihat di dalam bab fikih pasti dimulai bab atau haro, di situ masuk istinja. Sebelum kita sholat, belum macam-macam itu dulu. Karena kalau itunya tidak betul, sholatnya semuanya ditolak. Gak ada sholat dan tidak diterima sholatnya kalau istinjanya tidak beres dalam bab taharah. Makanya di dalam kitab fikih manapun, sebelum kita berbicara macam-macam pasti dimulai dengan bab at-taharah, bab bersuci. Ini sangat-sangat penting, dan itu kalau kita tidak perhatikan bab taharah, salah satunya bab istinja menjadi sebab utama seseorang diadab di dalam kuburnya. Insya Allah, Allah jadikan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menjaga di dalam pembicaraan kita jangan sampai menjadi penyebab pecahnya umat Nabi Muhammad. Yang kedua, kita mohon juga kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasul yang menjaga di dalam bab taharah, terutama di dalam babul istinja. Dan semoga kita dan keluarga kita semua dan juga keluarga saudara kerabat yang telah meninggal dunia, semoga kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah, dijauhkan dari lubang di antara lubang-lubang apinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.